Yang pertama, logika berpikir kita. Tadi saya analogkan selang yang keras tekanannya. Berarti langkah pertama, selang ini kita lebarkan. Maka debit airnya juga akan cukup. Atau debit darahnya menjadi cukup. Nah, melebarkan pembuluh darah identik dengan suatu hormon yang namanya epinefrin. Epinefrin adalah hormon yang bikin ciut pembuluh darah. Maka itu epinefrin harus direduksi, diganti dengan endorfin. Endorfin ini zat yang bikin relaksasi di otot polos di daerah pembuluh darah. Apa cara alaminya? Yang pertama, jangan stres. Yang kedua, senyum yang banyak. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang senyum sebanyak 20 kali sehari dengan durasi selama 20 detik akan menghasilkan sekian mikrogram endorfin yang menyebabkan vasodilatasi dinding pembuluh darah. Maka itu senyum dulu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, kan tadi ada obat yang melebarkan pembuluh darah. Selain senyum apalagi? Ada namanya tanaman pegagan atau antanan atau gotukola. Ya, itu sering dipakai untuk lalapan kalau orang Sunda pakai pucung gabus itu ya. Itu bagus sekali untuk melebarkan dinding pembuluh darah. Itu yang pertama. Yang kedua, kan orang yang volumenya tinggi ini identik dengan garam tadi. Maka itu intake garam harus dibatasi dulu. Jadi kurangi makanan garam, jangan yang asin-asin, jangan yang gurih-gurih gitu ya. Nah, garam itu identik dengan natrium. Maka itu diet rendah natrium, tetapi di counter dengan diet tinggi kalium. Apa sumber kalium yang paling tinggi? Yang pertama pisang raja. Nah, jadi senyum, pegagan, pisang raja. Maka itu monyet nggak ada yang pernah kena stroke gitu ya, gara-gara makan pisang ya. Jadi pisang raja itu tinggi kalium yang bisa menyebabkan berkurangnya volume natrium. Sehingga natrium terbuang, kalium masuk. Sehingga hipertensi bisa tertangani. Itu prinsip yang nomor 3. Yang nomor 2 apa 3 tadi ya. Terus selanjutnya, berilah tanaman-tanaman yang sifatnya diuretik atau merangsang pengeluaran kencing daripada memberikan obat-obat yang merangsang pengeluaran kencing seperti furosemid, nifedipin ya. Kenapa nggak diganti yang sifatnya diuretik juga tapi tidak sekuat obat itu? Salah satunya apa? Timun sama seledri. Nah, timun seledri ini ternyata memiliki efek diuretik gitu ya. Terus kemudian batasi tahanan tepinya. Jadi selang itu kenapa kok bisa tegang? Mungkin ujungnya tersumbat. Nah, hilangin sumbatannya. Dengan cara apa? Berbekam 1 bulan 1 kali. Maka itu bekam ini cukup bagus. Nanti pada sesi yang berbeda kita akan sampaikan bagaimana penanganan bekam ini gitu ya, untuk manfaat dari sisi kesehatan. Ya, jadi kesimpulannya hindari itu. Terus kemudian kembali lagi ke darah. Epinefrin itu selain tidak stres, ada satu mekanisme yang cukup bagus. Sholat tahajud. Sholat tahajud itu ternyata mampu mereduksi pengeluaran epinefrin dengan penurunan kortisol sehingga epinefrin juga turun. Nanti kita akan kaji secara khusus bagaimana penanganan konsep sholat tahajud bikin kita sehat. Gitu ya. Nanti kita tangani dalam sisi yang berbeda. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk orang darah tinggi yang seumur hidupnya yaitu senyum, pegagan, pisang raja atau kurma 7 butir itu sudah cukup. Timun dan seledri, kurangi garam, terus kemudian sholat tahajud, ikhlas. Nah, ini penanganan yang bisa long term. Tapi bagaimana penanganan dengan obat-obat kimia sintetik? Jangan pernah memberhentikan obat kimia sintetik langsung. Secara mendadak. Iya, mendadak gitu ya. Jadi harus tapering off. Misalnya pertama pakai kaptopril, misalnya 3x1. Coba kurangi 2x1, tapi senyumnya dibanyakin, timunnya dibanyakin, pisang rajanya dibanyakin. Nanti setelah seminggu dicek tensinya, oh bagus, turunin lagi. Sampai nanti bertahap di stop. Nah, termasuk penggunaan bawang putih, itu bisa menurunkan hipertensi. Nanti kita bermain di dosis bawang putihnya. Nah, jadi seperti itu.